欠我个人情。行行行，宝贝，直接给我吞噬就行了。没想到这果然又是不灭。废物，还不快！谢谢。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-411. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Di minggu kemarin, Muyun mengikuti seseorang demi bisa mengetahui di mana Han Yun berada. Yang mana ternyata saat ini dia sedang berada tepat di hadapan pintu yang begitu besar bersama juga dengan Hong Yi. Muyun menggunakan mata naga agar keberadaannya tidak diketahui oleh mereka. Han Yun begitu marah setelah tahu muridnya dihabisi oleh Muyun. Ia pun berencana untuk membalaskan dendam ini kepada Muyun. Bagi Hong Yi, Muyun pasti memiliki alasan untuk melakukan hal tersebut. Karena tidaklah mungkin Muyun menghabisi seseorang tanpa alasan yang jelas. Pada akhirnya, kelompok Han Yun dan Hong Yi pun sepakat untuk saling bekerjasama demi membuka segel pada pintu besar itu. Mereka menggunakan kekuatan untuk menghancurkan segel tersebut. Akan tetapi bagi Muyun itu adalah kesalahan besar. Dan begitu mudahnya ia pun membuka pintu ini. Hanya saja di sini ia sempat menjali Han Kuren dan membuat ia malu di hadapan semua orang. Setelah semua ini barulah Muyun pergi masuk ke dalam dan meninggalkan mereka yang masih takut akan ada jebakan pada pintu besar. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Muyun yang telah lebih dulu berada di dalam sana menjadi begitu terpukau dengan apa yang dirinya lihat. Karena siapa yang menduga kalau Gua Naga memiliki tempat yang begitu indah. Selain itu, Muyun bisa merasakan perasaan yang tidak begitu asing. Ia yakin ini adalah roh peri layaknya di alam atas. Ia juga penasaran mengapa energi ini bisa berada di sini. Seharusnya kekuatan ini hanya bisa menyerap hakikat langit dan bumi yang sebenarnya. Jika Muyun memanfaatkan hal ini dengan cara menyerapnya, maka kekuatannya juga akan meningkat dengan cukup pesat. Gulong Jusian juga merasa hal yang sama seperti apa yang Muyun rasakan. Ini bahkan lebih baik daripada energi peri di beberapa tempat suci. Setidaknya ini lebih kuat 10 kali lipat. Gulungan Jusian menyayangkan hanya energi abadi kuno yang berguna baginya. Jadi mengapa juga Gulungan Jusian sesemangat itu? Gulungan Jusian juga tahu akan hal tersebut, tapi tempat ini sangatlah bagus untuk Muyun gunakan. Di sisi luar terlihat kalau kelompok Han Yun masih terus melakukan penyerangan kepada pintu besar. Karena sebelumnya pintu ini kembali ditutup oleh Muyun. Han Yun harus bergerak sendiri, barulah pintu itu bisa terbuka juga. Ia pun membawa kelompoknya untuk masuk ke dalam sana. Baru saja tiba, mereka sudah merasakan kekuatan yang begitu asing. Bahkan orang-orang dari Tanah Suci juga tidak begitu tahu. Hanya saja mereka yakin kalau kekuatan ini tidaklah berbahaya jika memasuki tubuh. Bibi Yun ingin berpisah dengan kelompok Han Yun. Selain itu, jika masing-masing dari mereka menemukan harta karun, maka itu akan menjadi milik orang pertama yang menemukannya. Dan tidaklah boleh ada perebutan di antara mereka. Han Yun tidak mempermasalahkan hal tersebut. Jadi kedua belah kelompok pun mulai memilih masing-masing jalan mereka. Hong Yi merasa mereka harus berhati-hati karena takutnya sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Han Yun, di sisi lain, Muyun sedang melakukan penyerapan kepada semangat peri ini. Dan begitu mungkin dia bisa menyempurnakan Suan Xianqi agar bisa menggambarkan perbuatan yang mengandung roh peri. Secara perlahan Muyun mulai sadar kalau ingatan mengenai kehidupan masa lalunya banyak yang hilang. Ketika semangat peri ini memasuki dirinya, ia pun mendapatkan beberapa ingatan. Selain itu, hanya ada 11 senjata abadi virtual di gedung instrumen. Berhubung Muyun sedang menyerap energi peri, maka dirinya dapat memunikan senjata abadi virtual atau Suan Xianqi. Gulang Jusian akan memberikan bantuan kepadanya. Ia meminta Muyun untuk nantinya membalas kebaikannya. Muyun paham dan meminta ia untuk mengatakan apa yang dia inginkan. Jika kedepannya Muyun menemukan harta karun dengan artefak kuno, maka ia harus memberikan hal itu kepadanya. Karena Muyun tidak mempermasalahkan permintaannya, jadi golongan Jusian mulai melakukan sesuatu pada diri Muyun. Yang mana ini pun membantu Muyun melakukan penyerapan dengan sangat pesat. Muyun menjadi penasaran dengan apa yang sedang golongan Jusian lakukan. Gulong Jusian memintanya untuk tidak khawatir dan serahkan saja hal ini kepadanya.
Apa yang Muyun lakukan bisa dirasakan langsung oleh kelompok Han Yun, karena secara tiba-tiba saja ada fluktuasi yang muncul. Ini bahkan membuat ki di dalam tubuh Han Kuren menjadi sedikit bengkak dan nyeri. Entah kenapa ini bisa terjadi kepadanya, dan semua itu terjadi secara bertahap. Han Yun meminta kelompoknya untuk tetap berhati-hati. 欠我个人情，行行行，宝贝，直接给我吞噬就行了。周围的气息在波动，有些胀痛，不知是何原因呢？ Kembali kepada Muyun, yang mana di sini gulungan Yuxian memberitahu kalau saat ini dirinya hampir tidak bisa menjadi bentuk manusia. Namun berkat energi kuno, ia pun menjadi sangat tidak stabil. Jika hal ini terjadi dalam jangka waktu yang lama, maka suatu saat dirinya akan mengalami koma. Hal ini juga berpengaruh kepada Muyun yang tidak akan bisa memasuki gua harta karun kuil. Muyun paham, hanya saja ia penasaran selain energi roh besar ini, ada apa lagi di tempat tersebut. Gulungan Yuxian ternyata bisa merasakan monumen 9 makam merebut surga. Ini juga Muyun rasakan karena keterkaitannya dengan tugu perebut langit miliknya. Pada akhirnya dia pun tahu di mana letak makam itu. Melihat batu nisan itu mengingatkan Muyun dengan jiwa kungsi monumen. Itu ada di dalam peti matinya. Patung kedua juga ada di runtuhan naga kuno. Ia tidak menduga patung ketiga akan ada berada di gua naga. Setelah melakukan penyerapan, Muyun memutuskan untuk pergi ke makam tersebut. Walaupun tidak ada kata-kata di sana, tapi Muyun harus menggunakan darahnya untuk bisa membacanya. Seketika saja sebuah kekuatan masuk ke dalam diri Muyun. Ini memang adalah buku darah abadi lagi. Hanya saja Muyun terganggu dan kehadiran Han Kuren. 墓碑，没想到这果然又是不灭血点。 Bagi kelompok Han Kuren, tempat ini hanyalah halaman yang kumuh saja dan tidaklah mungkin memiliki sesuatu yang berharga. Han Kuren meminta mereka untuk berhenti berbicara dan lebih baik para bawahannya itu melakukan pencarian. Jangan sampai harta-harta di tempat ini ditemukan lebih dulu oleh orang-orang dari tanah suci Xuanyuan. Di sini terlihat kalau Han Kuren menjadi begitu kesal kepada Muyun. Setelah tahu kalau dia memiliki 3 gadis cantik yang telah menjadi istrinya, ia sungguh penasaran bagaimana cara Muyun menaklukkan hati mereka. Ia pun berandai-andai bisa menjadi Muyun. Salah satu bawahannya juga memikirkan hal yang sama, dan andai saja ini terjadi kepadanya. Han Kuren meminta untuk tidak memikirkan hal itu lagi, karena saat ini Johan Tianggong mereka sedang menyatukan semua kekuatan utama. Jika rencana ini berjalan dengan lancar, maka mereka pasti bisa berhasil menghabisi Muyun. Dan si Mang Yu akan dia jadikan sebagai budak untuk mengistirahat jiwa. Tapi untuk Wang Xingya mungkin akan dilindungi oleh Wan Xinzong. Sedangkan Xiao Yunar adalah putra suci dari tanah suci Xuanyu. Para bawahannya berencana untuk menghabisi para wanita itu. Namun Han Kuren menamparnya karena mereka harus menyimpan untuk bisa bersenang-senang bersama mereka. Ia bahkan sudah tidak tahan untuk bermain-main dengan Xiao Yunar. Selain itu, dirinya ingin melihat apa isi perut dari Xin Mang Yu. Mendengar apa yang dikatakannya tentu saja membuat Muyun marah dan langsung saja melancarkan serangan kepadanya. 而那王心妍儿更是玄月圣地的少主呀！秦梦也好玩吗？ Ini semua tentu membuat Han Kuren terkejut. Muyun tidak berhenti sampai di situ saja sebab ia langsung memotong lengan kanan dari Han Kuren. Ia sama sekali tidak bisa berbuat apapun selain pasrah saja. Sampai pada akhirnya ia pun merapalkan sebuah mantra untuk bisa memulihkan kembali tangannya. Akan tetapi semua itu tidaklah dibiarkan oleh Muyun. Ia langsung saja membakarnya yang menyebabkan tangan kanan Han Kuren tidak bisa beregenerasi. Kesal dan apa yang dilakukan oleh Muyun, Han Kuren pun meminta para bawahannya untuk segera menyerang Muyun. Muyun dan senang hati meladeni serangan yang mereka lancarkan. Ini semua membuat Han Kuren panik karena para bawahannya dan begitu mudah dikalahkan. Untuk Muyun sendiri cukup kesal dan apa yang ingin Han Kuren lakukan kepada para istrinya. Bukannya mengakui kesalahan, Han Kuren pun meminta Muyun untuk berhadapan langsung dengan dirinya. Karena sejak tadi dia itu hanya berani bersembunyi saja. Muyun memintanya untuk sadar diri dan kondisinya saat ini. Han Kuren pun menjadi semakin marah karena sejak tadi Muyun terus meremehkannya. Inilah yang sejak tadi Muyun tunggu-tunggu dan ia pun mulai musungkan pedangnya. Pertarungan pun mulai terjadi di antara mereka. Tapi ini tidak layak disebut sebagai pertarungan karena Muyun sedang melakukan pembantaian kepada Han Kuren. Ini pun membuatnya mau tidak mau hanya bisa bertahan saja.
Ia sama sekali tidak tahu dan apa yang saat ini Muyun lakukan. Jika ia hanya terus bertahan saja, maka cepat atau lambat serangan Muyun pasti akan mengenainya. Maka karena itulah ia pun memberikan serangan balik. Apa yang Han Kuren lakukan berhasil menghancurkan klon-klon Muyun. Untuk Muyun asli masihlah selamat. Ia kembali melancarkan serangan kepada Han Kuren. Muyun mengakui kalau dia memang agak sulit untuk dirinya habisi. Hanya saja Muyun tidak niatan untuk menyerah dan akan terus memberikan tekanan kepadanya. Seberapa keras pun Han Kuren bertahan, semua itu sia-sia saja. Karena pada akhirnya Muyun kembali menghancurkan tangannya. Walaupun sudah seperti ini, Han Kuren masihlah memiliki tekad yang kuat. Ia meminta Muyun untuk tidak terlalu percaya diri. Karena orang-orang dari Ju Tiangong akan segera datang kemari. Jika dia berani menghabisinya, maka Han Yun pasti akan melenyapkan Muyun. Tapi Muyun ini sama sekali tidaklah peduli. Ia langsung saja melancarkan serangan kepadanya, yang mana ini pun langsung saja membuat Han Kuren meninggoy. 若杀我，陛下让你的女人。 Sejak awal seharusnya ia itu sadar telah berurusan dengan orang yang salah. Muyun kembali menggunakan mata naga karena sesaat kemudian Han Yun dan juga Lin Jae-in pun tiba di tempat itu. Melihat apa yang terjadi kepada Han Kuren, mereka meyakini kalau semua ini pasti adalah ulah dari Muyun, karena hanya dialah yang memiliki kemampuan untuk bisa menghabisi kelompok Han Kuren. Inilah alasan mengapa Lin Jae-in bergegas menemui mereka untuk memberitahu agar bisa berhati-hati kepada Muyun. Han Yun berterima kasih kepadanya tanpa tahu kalau Lin Jae-in merupakan pelaku yang menghabisi beberapa muridnya. Tapi karena Lin Jae-in sedang menjadikan Muyun sebagai kambing hitam, membuat Han Yun tidaklah mencurigainya dan berjanji akan membalaskan dendam para muridnya. Lin Jae-in mengajak mereka untuk saling bekerjasama. Saat ini yang terkuat hanyalah utusan dari Tanah Suci Xuanyu saja. Jika mereka bekerjasama, maka tidak ada yang perlu ditakutkan. Mau itu orang-orang dari Tanah Suci Xuanyu maupun Muyun. Selain itu, Lin Jae-in juga masih memiliki dendam untuk menghabisi Muyun. Han Yun sepakat dan begini kedua belah pihak pun sepakat untuk menjalin kerjasama. 敢杀我九寒天宫的弟子， 一人实力较强，不足为虑。 Setelah memastikan mereka telah pergi, Muyun pun keluar dari persembunyiannya. Hanya saja ia tidak yang pergi dulu karena ingin lebih memahami buku darah abadi. Ia tidak tahu senior mana yang meninggalkan catatan itu. Namun Muyun sangatlah berterima kasih, apalagi dia itu sangatlah pintar menggunakan monumen 9 roh merebut surga menjadi sebuah batu nisan. Jadi tidak akan ada banyak orang yang tahu tentang harta tersebut. Muyun meminta izin untuk bisa membawa monumen batu ini. Muyun mulai melakukan penyerapan kepada hal tersebut. Akan tetapi dirinya dikejutkan dan kedatangan dari Xiao Yunar. Ia segera meminta untuk pergi menjauh karena ini sangatlah berbahaya. Akibat hilangnya konsentrasi Muyun, ia pun masuk ke dalam monumen batu tersebut dan meninggalkan Xiao Yunar. Apa yang terjadi membuatnya begitu panik. Xiao Yunar pun terus melakukan segala cara agar bisa menyusul Muyun. Tapi semua itu sepertinya sia-sia saja. 往年海涵啊， Sinol kembali kepada Abang Muyun, yang mana dia ini dibawa ke tempat entah berantah yang dipenuhi oleh begitu banyak kabut. Muyun agak kesal padahal dia ini sudah meminta izin secara baik-baik. Namun mengapa malah dibawa masuk kemari? Gulon Yuxian muncul karena apa yang Muyun lakukan sebelumnya tidaklah bisa dikatakan sopan. Sebab Muyun berniat untuk mencongkel batu nisan seseorang. Jadi sangatlah wajar mengapa pemilik tempat ini marah. Selain itu ia juga meminta Muyun untuk tidak khawatir. Karena selain ia tidak ada lagi orang yang bisa mendengarkan suaranya. Muyun mulai melakukan perjalanan. Awalnya ia mengira tidak ada apa-apa di tempat ini. Sampai akhirnya ia pun dikejutkan dengan sosok naga 7 warna yang secara tiba-tiba muncul dan langsung melancarkan serangan kepadanya. 以礼不对呀、老子出生。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya ini malah bersambung. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.